Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara GKK Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru, hari penuh berkat, hari penuh kasih karunia, hari di mana Tuhan menyatakan maksud dan kemenangan bagi kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, melaluinya kami dikuatkan, disegarkan memasuki hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Bagian firman Tuhan ini cukup panjang sehingga saya membacanya ayat 9 dan ayat 10 untuk kita. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25 ini adalah nyanyian pengajaran Musa yang dituliskan untuk generasi Israel yang akan masuk tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Nyanyian pengajaran ini sebagai satu peringatan, nasihat, dan pengajaran kepada generasi yang akan masuk tanah Kanaan itu untuk mereka tidak berlaku sama seperti nenek moyang mereka. Tema kita untuk kita renungan pada pagi hari ini adalah membalas kebaikan Tuhan. Dalam pembacaan ini terdapat 3 bahagian yang kita mau renungkan untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang pertama, kebaikan Tuhan seperti apakah yang telah Tuhan lakukan kepada umat Tuhan. Mari kita membaca ayat 11 sampai 13. Dikatakan demikian, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Ayat 14, dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak-lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Dalam keempat ayat ini, ayat 11 sampai ayat 13, nyata tentang kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan keadilan kepada mereka. Israel seperti digambarkan adalah umat yang ditetapkan Tuhan. Umat ini didapati di suatu negeri asing di padang gurun. Umat ini tinggal di tengah-tengah ketandusan di padang belantara seperti dalam ayat 14. Tetapi umat yang ditetapkan Tuhan ini dijaga, dikelilinginya laksana biji mata Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberikan keadilan, dan juga memberikan kemakmuran. Tuhan menyertai mereka supaya mereka memakan hasil ladang, mengisap madu dari bukit batu, dan menikmati minyak dari gunung batu yang keras. Bahkan mereka menikmati dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba. Bahkan mereka dapat menikmati kambing-kambing jantan yang terbaik, gandum-gandum yang terbaik, darah buah anggur yang berbuih dan segar itulah menjadi minum mereka. Mereka dipelihara Tuhan dengan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Tetapi kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa ini tidak dibalas dengan satu ketaatan, kesungguhan untuk beribadah dan mengasihi Tuhan. Bangsa Israel yang ditulis di dalam lagu ini menyatakan satu kehidupan
yang justru jahat di mata Tuhan. Mari kita membaca ayat yang ke-16 dan 18 bagian kedua. Dalam ayat 16 sampai ayat 18 berbunyi demikian. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Pada bagian yang kedua ini, apa balasan Israel kepada perbuatan Tuhan? Apa balasan Israel terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada mereka? Ternyata balasannya adalah bahwa Israel melupakan Tuhan. Israel menyembah kepada Allah-Allah asing, dan Israel berlaku jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberikan hari baru untuk kita nikmati. Tuhan memberikan rumah tangga yang diberkati Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan memberikan pekerjaan dan rezeki yang berlimpah dalam kehidupan kita. Tapi apa balasan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita setia kepada Tuhan, berbakti kepadanya, atau kita meninggalkan Dia dengan mengejar berhala-berhala duniawi ini? Ataukah kita melupakan Tuhan dengan cara kita tidak beribadah kepadanya, melupakan Dia, dan berpaling kepada Allah-Allah yang bukan Allah? Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana sikap Tuhan terhadap tindakan umat Israel yang membalas kebaikan Tuhan seperti ini? Mari kita membaca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Karena ayat ini cukup panjang, saya membaca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Bunyinya demikian. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala. Sebab itu, aku membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang mebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh dendam yang membara, dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan segala kebaikan, kasih, pemeliharaan, keadilan, kebenaran, dan kemakmuran untuk dinikmati oleh umatnya. Tetapi umat Israel, mereka melupakan Tuhan, menyembah berhala, bahkan berlaku jahat di mata Tuhan. Mereka menimbulkan kecemburuan di hati Allah. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa perbuatan dosa mereka telah melukai hati Tuhan. Maka apa yang terjadi dalam bagian yang ketiga ini? Tindakan Allah adalah Allah murka. Allah menyembunyikan wajahnya atas Israel, dan Allah menjatuhkan bencana yang dahsyat kepada umat Israel. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, murka Allah ini tidak main-main. Tuhan menghabiskan semua ternak mereka. Tuhan menghabiskan semua ladang-ladang pertanian mereka. Bahkan Tuhan menimbulkan malapetaka kepada mereka. Mereka akan terkena sakit penyakit sampar, dan lebih daripada itu, mereka dibinasakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah 3 bagian yang ada dalam nyanyian pengajaran Musa yang harus dinyanyikan oleh umat yang akan, atau generasi Israel yang akan memasuki tanah Kanaan.
supaya mereka tidak mengulangi hal yang sama. Di mana mereka telah menikmati kebaikan Tuhan, maka hendaklah mereka membalas kebaikan Tuhan dengan berlaku setia kepadanya, beribadah dan mencari wajah Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak ditimpakan Tuhan. Agar supaya hidup mereka selalu diberkati Tuhan, ladang-ladang mereka diberkati Tuhan, ternak mereka diberkati Tuhan, bahkan kehidupan keluarga mereka diberkati Tuhan. Aplikasi bagi kita, Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berkat dan kelimpahan Ia berikan kepada kita. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Sudahkah yang terbaik kita berikan kepadanya? Marilah kita memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Allah, supaya kehidupan kita memuliakan Tuhan. Dan kehidupan kita, pekerjaan, usaha, rumah tangga kita, anak-anak kita, hidup diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur firman-Mu nyata dalam hidup kami. Nyanyian pengajaran Musa ini menjadi pengajaran juga bagi kami, menjadi nasihat juga bagi kami, bahwa kami sudah menikmati segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, maka sudah sepatutnya kami membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepadamu, supaya kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang memuliakan Allah, dan berkat kelimpahan mengalir dalam kehidupan anak cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.